Dengan saya Azifa Aska Irsyada, Dan saya Zahra Aulia Latifah. Dan saya Fadila Putri Aryani ingin menyampaikan podcast dengan judul Pergaulan Baik, Masa Depan Baik. Sekarang ini banyak kaum remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan semua perbuatannya mengarah kepada pelecehan dan kekerasan. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Contoh dari pergaulan bebas adalah 1. Merokok. Dan dampak jika mengkonsumsi rokok adalah dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi, menyebabkan bau mulut, dan menyebabkan stroke dan serangan jantung. Contoh kedua adalah mengonsumsi minuman beralkohol dan memabukkan. Dampak kesehatan dari minuman keras dapat menyebabkan kerusakan otak, menyebabkan depresi, kerusakan jantung, menyebabkan kanker, masalah paru-paru, gangguan hati, dan sistem pencernaan lainnya. Contoh ketiga adalah tawuran. Tawuran seringkali terjadi pada kaum remaja akibat mental emosi yang belum stabil dan terjadi karena masalah sepele yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Contoh keempat adalah mengonsumsi obat-obatan terlarang atau bisa disebut dengan narkoba. Penggunaan narkoba dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan rasa agresif atau impulsif. Contoh kelima adalah melakukan seks bebas. Akibat mental emosi yang belum stabil, banyak kaum remaja saat ini, khususnya wanita, yang hamil di luar nikah. Itu adalah contoh-contoh pergaulan bebas yang harus kita hindari. Sekarang kita akan masuk cara menghindari pergaulan bebas. Cara yang harus kita lakukan untuk menghindari pergaulan bebas adalah 1. Selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Yang kedua, memperbanyak hal yang positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan positif. Yang ketiga, ingat akan orang tua. Agar tidak terjumus dalam pergaulan bebas, maka penting bagi kita untuk selalu mengingat orang tua. Jadi jangan sampai pergaulan bebas menghancurkan harapan kedua orang tua kita. Yang keempat, mendekatkan diri dengan agama. Semua agama tentu mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan yang terlarang. Nah, tadi itu merupakan cara-cara agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sekarang adalah manfaat-manfaat jika kita tidak melakukan pergaulan bebas. Manfaatnya adalah 1. Menggapai cita-cita di masa depan. Jika di masa muda kita sudah melakukan pergaulan dengan baik, maka dipastikan di masa depan kita akan memperoleh apapun yang kita impikan. Berbanding balik dengan orang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka dipastikan orang tersebut akan mengalami kegagalan dalam mencapai impiannya. Yang kedua, tujuan hidup akan menjadi lebih terarah. Berbeda dengan orang di luar sana yang di masa mudanya sudah gagal akibat pergaulan bebas, dapat dipastikan orang tersebut di masa depan akan mengalami penyesalan akibat ulahnya dulu yang mengalami pergaulan bebas. Yang ketiga, hidup akan lebih bahagia. Yang keempat adalah masa depan terjamin. Masa depan tidak akan menjadi lebih menakutkan jika kamu mempersiapkannya mulai dari sekarang. Yang kelima, mengingat masa muda mengingat masa depan yang cerah. Sebagai orang yang peduli akan masa depan yang indah, sudah sebaiknya kita harus selalu memikirkan konsekuensinya jika kita melakukan segala hal. Halo, kembali lagi bersama kami. Saya Fiwandari. Saya Diva Arzela. Ingin menyampaikan podcast kami yang berjudul Meraih Cita-Cita. Pernahkah kamu merasa kebingungan saat ditanya mengenai cita-cita? Rupanya hal ini belum terjadi loh. Biasanya anak yang mulai memasuki usia remaja
yang banyak masih tidak tahu apa yang dirinya akan dilakukan di masa depan. Walaupun bisa terjadi begitu saja, kamu perlu mengetahui bahwa cita-cita memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama dalam membantu hidup kita menjadi lebih terarah. Selain itu, memiliki cita-cita juga bisa membantu kita dalam memahami diri sendiri, seperti mengenal apa yang kita suka hingga bakat terpendam yang selama ini tidak sadar dan inilah 4 cara untuk inilah 4 cara mudah untuk menentukan cita-cita. Yakni pertama, menyesuaikan dengan hobi. Cara yang satu ini tergolong mudah karena sudah pasti kamu memiliki setidaknya satu buah hobi yang kamu tekuni. Cara selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Diva Azela. Cara yang kedua adalah bayangkan diri sendiri di masa depan. Tentunya, cara ini membutuhkan banyak imajinasi, seperti membayangkan dirimu dari 5 hingga 10 tahun ke depan. Cara ketiga adalah ambil inspirasi dari role model. Oke, apakah kamu mempunyai idola yang kamu kagumi? Nah, sosok tersebut sebenarnya bisa kamu manfaatkan dalam menentukan cita-cita. Yang terakhir adalah lihat kesempatan di sekeliling. Melihat kesempatan apa saja yang ada di sekelilingmu, terutama kesempatan yang bisa memberikan kontribusi di sekelilingmu. Misalnya, kamu sering melihat kasus diskriminasi pada kaum difabel. Dengan konsen tersebut, kamu jadi bisa lebih terbayang bagaimana cara menyelesaikan masalah, sehingga kamu dapat menentukan cita-citamu untuk berkarir di lembaga sosial. Sekian podcast edisi kedua dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast edisi kedua dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.